relawan kemanusiaan Indonesia juga memberikan bantuan makanan untuk satwa alam yang terdampak deforestasi, salah satunya yaitu gajah di Aceh Besar, Aceh. Selain kehilangan rumah, gajah juga kesulitan untuk mencari sumber makanan. Pada kesempatan ini, tim relawan kemanusiaan memberikan pakan kepada gajah-gajah di konservasi yang terdampak pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sudah 1 bulan lebih pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, kami kebetulan diberi kesempatan nih, alhamdulillah datang ke sini untuk ikut membantu. Ini namanya Yuna nih, untuk membantu apa? Mereka ini lagi kesulitan pakan. Ya, kesulitan pakan, kita beli. Tadi pakan ini lebih dari, saya itu lebih dari 20 juta. Ini kita beli pakan nih semua. 20 juta lebih untuk pusat latihan gajah nih. Selain itu, tim relawan juga berharap kepada pemerintah memberikan perhatian kepada gajah-gajah yang terdampak pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran kementerian untuk bergerak cepat membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di mana penyediaan hunian yang layak harus segera diberikan kepada para korban bencana. Dalam kunjungannya meninjau pembangunan hunian korban banjir dan longsor di Aceh, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan hunian yang layak, baik hunian sementara maupun hunian tetap untuk segera dirampungkan. Percepatan pembangunan Huntap dan Huntara ini merupakan kebutuhan yang mendesak agar para korban bisa menjalani kehidupan yang layak pasca bencana. Dalam progres pembangunan hunian, sebanyak 600 unit rumah hunian tetap telah dibangun Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan diserahkan ke pemerintah daerah pada 8 Januari mendatang. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita. Dimanapun. Itu tujuan kita. Sementara itu, Satgas Kuala untuk atasi pendangkalan sungai dalam rapat terbatas, Presiden juga menyepakati pembentukan satuan tugas Kuala untuk menangani pendangkalan sungai dan muara yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan wilayah Sumatera. Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Danantara menargetkan akan membangun 15.000 hunian untuk korban bencana Sumatera dengan dukungan pendanaan dari CSR BUMN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani melaporkan bahwa hingga saat ini Danantara telah membangun sebanyak 600 unit rumah hunian bagi korban bencana di Aceh, di mana sebanyak 600 unit rumah hunian tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari mendatang. Rosan menambahkan pihaknya saat ini tengah membangun hunian untuk korban bencana di Sumatera yang ditargetkan mencapai 15.000 hunian dibangun selama 3 bulan. Menteri Investasi tersebut mengungkapkan 15.000 unit itu dibagi untuk 3 provinsi terdampak bencana dengan wilayah yang paling banyak mendapat bantuan hunian yaitu Aceh dengan jumlah 12.000 unit rumah. Sedangkan untuk Sumatera Utara, jumlah rumah yang dibangun di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah sekitar 2.000 unit. Rumah hunian Danantara ini akan kita serah terimakan pada tanggal 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah. Dan tidak hanya hunian Danantara saja, tapi bersama itu juga kita serahkan ada taman bermain, jaringan wifi, musola, dapur umum sebanyak 14 unit, dan toilet dan kamar mandi juga 120 unit yang akan kami serahkan. Diduga rem tidak berfungsi, minibus terguling saat melintasi turunan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.
bersumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, Tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7 berjabat tangan dan berbincang apa. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo File, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV.